Jadi angin. Wahabi Munabbir rahmatullah alaihi berkata, dianjurkan untuk meminta keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Orang-orang terdahulu jika sesuatu menimpa mereka, mereka akan tawajuh sungguh-sungguh mengerjakan salat. Siapa saja di antara mereka yang tertimpa masalah akan segera mengerjakan salat. Wahai bin Munabbir rahmatullah alaihi bercerita, di Kufah ada seorang kuli barang yang terkenal. Beliau orang-orang selalu mempercayainya karena sifatnya yang jujur dan terpercaya. Para pedagang banyak menitipkan barang atau uang kepadanya. Ketika sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, "Engkau mau ke mana?" Kuli itu menjawab, "Aku akan ke kota A." Laki-laki itu berkata, "Aku juga akan ke sana. Aku dapat berjalan kaki bersamamu, atau bagaimana jika aku menumpang keledaimu dengan bayaran sedinar?" Kuli itu pun setuju. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, penumpang tadi bertanya, "Jalan manakah yang akan kau lalui?" Kuli menjawab, "Jalan besar yang umum ini." Penumpang tadi berkata, "Jalan yang satu ini lebih dekat dan lebih mudah bagi makanan binatang karena banyak rumput di sana." Kuli menyahut, "Aku belum pernah melihat jalan ini." "Aku sering melewatinya," kata penumpang. "Baiklah jika begitu," jawab kuli. Begitu mereka pun melalui jalan itu. Beberapa kemudian mereka tiba di sebuah hutan angker yang di dalamnya banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba penumpang tadi melompat dari keledai yang dinaikinya dan langsung mengeluarkan belati dari balik punggungnya dengan maksud membunuh kuli tadi. "Jangan," teriak kuli. "Ambillah keledai beserta semua barangnya, karena inilah keinginanmu, tetapi jangan bunuh aku." Penumpang itu tidak mempedulikan tawaran tersebut. Malah ia bersumpah akan membunuh kuli tersebut untuk selanjutnya akan mengambil semua barangnya. Kuli merasa cemas, namun si penumpang tidak mempedulikan sama sekali. Akhirnya kuli berucap, "Baiklah, izinkan aku sholat 2 rakaat untuk terakhir kalinya." Sambil tertawa penumpang itu mengabulkan permintaan kuli dan berkata, "Silakan, cepatlah sholat." Mereka yang mati itu pun telah meminta hal yang sama, tetapi sholat mereka tidak menolong mereka sedikit pun. Segera kuli itu sholat, tetapi setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak dapat mengingat satu surah pun. Sementara orang salim itu menunggu sambil terus berteriak, "Cepat selesaikan sholatmu." Tanpa sengaja terbaca oleh lidah si kuli ayat yang bersembunyi. "Siapa yang memperkenankan doa orang yang adalah dalam keadaan terjepit bila ia berdoa kepadanya? Dan siapa yang akan menghilangkan kesusahan?" Quran surah An-Nam ayat 62. An-Namal ayat 22. Ayat 62 di ya. Kuli tersebut membacanya sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penumpang kuda bertopi besi gemerlapan. Ia datang dan menikam orang zalim tadi sampai mati. Di tempat orang zalim itu mati, keluarlah nyala api. Kuli langsung bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia lari ke penunggang kuda tadi dan bertanya, "Siapakah engkau dan bagaimana engkau datang?" Ia penunggang kuda menjawab, "Aku adalah hamba dari ayat yang engkau baca tadi." Masya Allah. "Kini engkau aman dan dapat pergi kemanapun sesukamu." Setelah berkata demikian, orang itu pun pergi. Pada hakikatnya salat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salat juga akan menyelamatkan dari bencana dunia dan menenangkan hati. Ibnu Sirin rahmatullah alaihi berkata, "Seandainya aku disuruh memilih antara surga dan dua rakaat salat, maka aku akan memilih salat karena surga itu untuk kesenanganku, tetapi salat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala." Penyelesaiannya di salat 2 rakaat. Ringkasan 40 hadis tentang fadilah salat dan kepentingannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1. Perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku ialah salat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. 3 kali disebut. Pemisah antara seseorang dengan syirik adalah salat. Salat adalah tanda Islam. Barang siapa salat dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin.
Iman dan solat adalah kewajiban yang paling utama di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang difardukan yang lebih utama daripada solat, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengerjakannya. Sebagian malaikat ada yang ruku dan sebagian yang lain ada yang sujud siang dan malam. 6. Solat adalah tiang agama. 7. Solat menghitamkan muka setan menghinakannya. 8. Solat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. 9. Solat adalah jihad yang paling utama. 10. Solat seseorang tawajjuh perhatian penuh dalam solatnya. Allah Subhanahu wa taala akan tawajjuh kepadanya dengan rahmatnya. Jika ia berpaling dari solatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya juga. Jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan dari orang yang memakmurkan masjid. Masyaallah. 12. Jika seseorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena satu sebab, maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. 13. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dari anggota tubuh. 14. Amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang dilaksanakan pada waktunya. Keadaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya adalah ketika mereka sujud. 16. Hamba itu paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ia sujud. 17. Salat adalah kunci surga. Masyaallah, kunci surga. 18. Jika seseorang berdiri untuk salat, pintu-pintu surga akan dibuka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan hijab di antara Allah Subhanahu wa taala dan orang itu selama ia tidak sibuk dengan batuk dan lain-lainnya. 19. Orang yang sedang sholat adalah sedang mengetuk pintu raja di raja. Pasti pintu yang selalu diketuk akan dibuka. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. Sholat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, maka hendaklah dia sholat. 22. Barang siapa berwudu dengan sempurna, lalu ia sholat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik fardu maupun sunnah, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. 23. Setiap tanah yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanah itu akan segera merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. 24. Barang siapa sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya, langsung atau tidak langsung sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 25. Barang siapa salat 2 rakaat sunnah di tempat yang sunyi tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan kebebasan dari api Jahannam. 26. Jika seorang muslim mendirikan salat fardu, maka ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 27. Barang siapa solat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. 28. Seorang muslim yang selalu menjaga solat 5 waktu, setan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia mempedulikan solat 5 waktu, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 29. Amal yang paling utama adalah solat yang dikerjakan pada awal waktu. Amal yang paling utama adalah solat yang dikerjakan pada awal waktu. Solat adalah mi'raj para muttaqin, orang-orang takwa. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah solat yang dikerjakan pada awal waktu. Barang siapa pergi pagi hari ke masjid untuk solat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa pergi ke pasar, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 4 rakaat sebelum duhur, pahalanya menyamai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat duhur dihitung sama dengan 4 rakaat solat tahajud. 35. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran kepada orang yang berdiri dalam solat. 36. Sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 37. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada aku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya.
apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya. Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran seorang mukminin adalah salat tahajud. Kemuliaan seorang mukmin adalah dalam istiqna, tidak mengharap bantuan orang. 38. 2 rakaat solat di akhir malam lebih berharga daripada seluruh kekayaan di dunia ini. Jika tidak karena khawatir memberatkan umatku, aku akan mewajibkan solat tahajud kepadanya. 39. Jagalah solat tahajud karena tahajud adalah amalan para solihin, penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan dan menyehatkan badan. 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari. Niscaya aku akan mencukupimu di hari itu." Banyak keutamaan solat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di atas kiranya sudah mencukupi. Jika ada yang menghafal ke-40 hadis ini, maka ia akan mendapat keutamaan menghafal 40 hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hansalah radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Hansalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majelis baginda Rasulullah alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati kami mengenai sesuatu yang membuat hati kami menjadi lembut. Air mata kami bercucuran dan menampaklah hakikat yang terdapat pada diri kami. Selesai dari majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Kemudian kami mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anak, dan bercumbu dengan istri. Akibatnya, pengaruh suasana yang aku dapatkan dari majelis baginda Rasulullah